justru terus dilibatkan dalam proses berbangsa dan bernegara ini gitu yang sifatnya bahkan konstitusional dan berlindung di bawah hukum. Seperti terlibat dalam pilpres, kita nggak kurang-kurang punya calon-calon presiden yang juga punya rekam jejak berdarah di masa lalu. Jadi di Indonesia ini emang gokil sih sebenarnya. Ada pengadilan HAM tapi nggak pernah ada orang yang dipenjara karena melakukan pelanggaran HAM. Walaupun ada korbannya, walaupun ada kerugiannya. Gimana mau ikut perdamaian dunia kalau akhirnya perdamaian di dalam negara sendiri karena punya aparatus atau alat di bidang keamanan dan pertahanan, Polri dan TNI atau dulu namanya ABRI itu justru beringas ke warganya sendiri gitu. Penanggulangan aksi massa yang begitu berlebihan, barbar gitu melakukan kekerasan dan sebagainya. Benar persis sama apa yang terjadi di reformasi di korupsi. Dosi tidak percaya 2020. Ya, baik di Kendari yang akhirnya menewaskan kawan kita Yusuf dan Randi ya. Kamera roll, audio oke, and recording. Oke, kita kembali lagi dalam podcast Bangsa Marika dan pada kali ini kita sudah bersama Ahmad Sajali nih. Ya. Ahmad Sajali dari Kontras. Betul. Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Oke. Ini kalau misalkan ada keluarga gue hilang bisa lapor ke Kontras gak? Dulu didiriin karena ada fenomena penghilangan paksa aktivis 97-98. Dan sebenarnya kan dalam negara ini konsep penegakan hukum itu ada di ini ya, kepolisian, kejaksaan, dan juga Mahkamah Agung. Jadi kita sih percaya kita masih punya polisi yang oke, jadi ke polisi dulu aja. Oke. Gitu. Tapi kalau emang ada dugaan sakut pautnya, kalau aktor penculiknya dan sebagainya itu datang dari institusi negara, TNI, Polri dan lain-lain, ya itu baru masuk ke ranah kerja kita gitu. Elemen-elemen kekuasaan lah bahasanya. Betul, gitu. Karena mungkin aktivitas keluarga lu yang sangat aktif kan, bahkan lu sendiri potensi kan sebenarnya gitu untuk disensor, dibungkam atau bahkan diculik gitu. Disensor kotak-kotak gue. Jadi mungkin buat teman-teman yang kenal dan akrab sama Oji, saudaranya Oji, kalau somehow someday Oji nggak ada nanti bisa lapor ke Kontras gitu. Walaupun mungkin Oji bisa jadi kabur dari situasi apapun ya. Tapi ini menarik ya, berarti Kontras ini melakukan kerja-kerja atas tindakan-tindakan penghilangan paksa gitu yang dilakukan oleh bahasa ini ya kalau gue rangkum ya, yang dilakukan oleh elemen-elemen negara dalam hal ini atau kekuasaan, dan tentunya itu berimplikasi sebagai sebuah hal yang kemudian disebut sebagai pelanggaran HAM gitu ya. Iya, salah satu istilahnya actus reus atau tindakan kriminal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat kalau ada beberapa unsur yang terpenuhi seperti sistematik dan juga meluas gitu. Oh. Tapi kemudian apa standar ya dari teman-teman Kontras untuk mengatakan bahwa tindakan penculikan ataupun tindak kekerasan itu sebagai pelanggaran HAM? Apakah cuma semata-mata itu dilakukan oleh elemen kekuasaan? Tapi kalau misalkan sesama sipil, apakah bisa kemudian dikatakan sebagai pelanggaran? Itu gimana tuh dari teman-teman Kontras? Sebenarnya ada beberapa ruang pintu masuk. Satu peristiwa itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak. Kalau kewenangan di level penegakan hukum kan ini ada di Komnas HAM ya, untuk menyelidiki gitu berdasarkan mandat di Undang-Undang 26 2000 soal pengadilan HAM, yang biasa juga dia bisa menerima laporan atau juga dia bisa bergerak atas sesuatu yang dia pantau dan diamati. Begitupun kalau dari level swadayanya atau sesama masyarakat itu dilakukan oleh Kontras. Seperti itu. Nah tadi pertanyaan soal apakah melulu harus aparat, otoritas, pemerintahan, PNS dan sebagainya gitu-gitu, ataupun sipil sesama juga bisa. Itu dimungkinkan untuk yang kedua ya, sipil dan juga terhadap warga lainnya, kalau tetap ada unsur negara di dalamnya. Dalam hal ini baik diperintahkan oleh negara, atau negara tahu tapi negara diem, atau negara mengancam kalau itu tidak dilakukan oleh si warga sipilnya, warga sipil menolak, ada ancaman, misal ada sanksi administrasi atau sampai sanksi pidana dan lain-lain. Jadi tetap mensyaratkan negara gitu. Contoh tindakan atau pelanggaran HAM berat yang melibatkan warga sipil sesama warga di fenomena atau peristiwa tersebut dulu di Timur Timur yang sekarang jadi Timor Leste.
beberapa pihak yang dibawa ke pengadilan adalah warga sipil, yakni Yuriko Guterres. Dulu dia wakil Panglima Aitarak, jadi Aitarak itu semacam organisasi masyarakat yang memang punya tujuan waktu itu untuk melanggengkan NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di saat gejolak-gejolak suara-suara warga di Timur Timur dulu ingin mengadakan referendum ya. di tahun 98-99 lah, dan jalan yang dipilih justru akhirnya ada jalan kekerasan dan sebagainya, dan pengadilan waktu itu bawa Yuriko Guterres untuk diadili, dan sampai di level kasasi tetap mendapatkan pidana, tapi dia mengajukan peninjauan kembali dan akhirnya diputus bebas. Dan lucunya sih kan di mata warga Timur Timur sebagai korban, Yuriko Guterres tentu sebagai seseorang yang punya rekam jejak sejarah yang buruk ya, jahat gitu, berdarah dan lain-lain. Tapi di tahun 2020 di 17 Agustus tepat di 75 tahun kita merdeka, dia mendapat bintang jasa anugerah tuh dari Presiden Jokowi gitu. Dan ya nggak ada pelurusan sejarah yang masif gitu dari berbagai peristiwa yang ada di Indonesia ini gitu. Oke, jadi tadi gue mau balik lagi ya, misalnya kemudian dikatakan sebagai kejahatan HAM karena kemudian negara memiliki andil di sana baik secara langsung atau tidak langsung. Ya, biasanya bentuknya serangan yang emang udah disusun, disiapkan. Ya itu bisa langsung melibatkan dirinya, baik orang-orangnya, para pelaku, dan juga perbekalannya gitu, amunisi dan lain-lain, ataupun juga bisa mengadu domba sesama warganya sendiri gitu dengan ya taktik, ada intelijen di dalamnya dan sebagainya gitu-gitu. Oke, soalnya kalau berbicara terkait dengan bagaimana kemudian sipil terlibat di dalam peristiwa pelanggaran HAM, tentunya kita masih ingat apa yang terjadi di tahun 1965 ya. Bagaimana kemudian adanya konflik horizontal yang terjadi di antara masyarakat yang diduga ya, nih jangan apa-apain dulu nih, diduga di latar belakangin ataupun banyak mendapatkan stimulus-stimulus dari aparat gitu. Bahkan kalau paling jauhnya yang bisa dianggap menghilangkan peran mereka atau sebutan mereka sebagai pelaku nih ya, kelompok sipil yang terlibat dalam pembunuhan, ini klaimnya negara sendiri ya lewat Sarwo Edi Bowo, almarhum dulu mimpin organ semacam Kopassus, RPKAD, itu 3 juta orang yang tewas menjadi korban, walaupun kalau rilisan atau penelitian resmi seperti yang dilakukan oleh Ben Anderson dan kawan-kawan akademisi di Amerika itu di level 500.000 sampai 1 juta, tapi itu tetap banyak gitu. Itu karena dibilang kalau di hari itu nggak ngebunuh, ya dia siap-siap terbunuh gitu. Jadi baratnya ya ngebunuh atau mati gitu. Waktu itu pembenarannya, walaupun tentu kita bisa uji gitu pernyataan-pernyataan seperti itu, karena seperti yang kita tonton di The Act of Killing dulu atau Jagal, filmnya Joshua Oppenheimer yang dapat nominasi Academy Award atau Oscar di 2013-an, 2014, itu rame banget dulu. Ya latar belakangnya orang-orang, warga-warga, anggota-anggota dari ormas seperti ya kita sebut aja ya Pemuda Pancasila. Karena di film itu bagaimana peran Pemuda Pancasila sangat ditonjolkan lewat sosok seperti Anwar Kongo, ya kan, dan sebagainya gitu-gitu, ataupun juga Nahdlatul Ulama dan juga turunan-turunannya gitu. Yang itu kalau itu benar-benar ada berbagai dokumen pendukung seperti instruksi dari aparat. Toh warga yang akhirnya melakukan prosesi penjagalan, pembunuhan sesama warga dan sebagainya yang dituduh PKI, terafiliasi oleh PKI, atau bahkan sebenarnya orang yang sebenarnya kritis aja gitu, seorang guru yang punya pembelajaran kritis dan lain-lain, itu jadi ada kesempatan bagi orang yang nggak seneng ke dia untuk dibunuh gitu, padahal dia secara resmi bukan anggota PKI dan lain-lain, karena ada militer juga yang terlibat di dalamnya gitu, menggunakan sarana prasarana militer, truk dan sebagainya gitu-gitu. Jadi ya itu mensyaratkan ya adanya porsi negara gitu. Pun negara sebenarnya secara individu, orang
atau kebijakan itu nggak ada, tapi negara mensinyalir itu tahu karena negara punya fungsi intelijen kan. Iya. Negara harusnya bisa tahu Pengawasan duluan gitu. kejadian dan dia ngediamin atau istilahnya by omission gitu, membiarkan. Itu negara juga tetap bisa kita proses, walaupun sebenarnya kalau dalam pertanggungjawaban hukum proses pengadilan atau pelanggaran HAM berat itu berlaku terhadap individu gitu. Oke. Jadi untuk tindakan secara apa ya, penilaian dilakukan secara individu atau secara kolektif gitu atas dasar institusi negara, tapi kemudian untuk pengadilannya berdasarkan by person gitu. Iya tetap. Jadi kita nggak bisa menghukum atau membawa satu institusi badan hukum ke proses persidangan ya. Pasti tetap nanti apa namanya pertanggungjawabannya ini baik sebagai subjek ataupun objek gitu. Misal kan kemarin juga ramai gitu soal penghinaan terhadap presiden, pemerintah, ataupun jajaran-jajaran di bawahnya, DPR, polisi dan lain-lain. Karena ya itu objek gitu badan hukum, bukan sesuatu yang punya perasaan sehingga merasa terlukai, terhina dan sebagainya gitu-gitu. Tetap berlaku ke individu, walaupun akhirnya ini bisa dilihat bahwa ada kesalahan secara struktural atau dalam bahasa hukumnya unsur sistematis gitu. Bagaimana akhirnya satu kumpulan yang memiliki kewenangan lebih yang diberikan oleh undang-undang itu akhirnya baik secara aktif atau secara pasif gagal untuk memendung jatuhnya korban, terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat. Orang harus bisa diadili gitu. Tapi ini mungkin yang fenomena-fenomena yang gue lihat ya, mungkin secara kasar dalam setiap kejahatan apa ya tragedi, kita sebutnya tragedi lah ya, tragedi di masa lampau selalu ada kayak upaya-upaya pemaafan gitulah bahasanya. Oh ini kan tanggung jawab bersama, ini menjadi PR kita bersama gitu. Kan upaya untuk supaya negara tetap utuh. Iya. NKRI, harga mati dan sebagainya gitu-gitu. Dan kalau misalkan minjem bahasanya anak-anak kontras dibilang impunitas ya. Bagaimana kemudian banyak kejadian-kejadian HAM di masa lalu terkesan dibiarkan, pelaku-pelakunya dilindungi karena yang tadi lu bilang oh ini untuk menjaga apa sih namanya kesatuan. Apakah itu bisa menjadi satu hal atau dari lu atau kontras sendiri ngeliatnya gimana nih terkait dengan fenomena impunitas ini? Iya, alibi-alibi itu emang perlu dicek lebih lanjut sih untuk sebenarnya kita tahu motifnya apa sehingga memang apa namanya satu cara untuk menempuh itu atau mendapatkan itu adalah pengadilan kan sebenarnya gitu. Tentu dengan pengadilan dengan menjalankan sistem fair trial juga perlu diperhatikan hak-hak para tersangka, terdakwa dan sebagainya gitu. Tapi ya akhirnya dalih-dalih yang seperti itu apa namanya ya membuat negara seolah-olah lemah gitu untuk akhirnya bisa memproses sebenarnya orang-orang yang diduga terlibat dalam sesuatu yang mengkhianati tujuan negara itu sendiri gitu. Kan negara punya tujuan tuh menciptakan kesejahteraan umum, melindungi segenap, bahkan mau ngikut perdamaian dunia ya kan. Dia gimana mau ikut perdamaian dunia kalau akhirnya perdamaian di dalam negara sendiri karena punya aparatus atau alat di bidang keamanan dan pertahanan Polri dan TNI atau dulu namanya ABRI itu justru beringas ke warganya sendiri gitu. Mungkin kita kalau pakai alibi mereka mungkin waktu di Aceh dan di Papua ya, di Papua juga ada beberapa peristiwa seperti Wasiora Wamena, kemudian juga ada Paniai yang paling baru 2014. Mungkin motif atau alibinya negara lewat TNI dan Polri atau ABRI itu adalah karena orang-orang ini mau merdeka nih, mau melepaskan diri dari Indonesia gitu. Bahkan kan udah ada alatnya gitu, namanya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, atau di Papua atau dulu Irian Jaya adalah OPM ya, Organisasi Papua Merdeka gitu. Yang sebenarnya dalam konteks hak asasi manusia itu adalah pemikiran dan punya pemikiran itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Pun kalau misalkan ada anggota GAM memang terlihat membawa senjata gitu, ataupun anggota OPM bawa senjata mukul atau nembak bikin warga lain mati, itu diselesaikan dengan jalur hukum dong, dibawa ke penyelidikan oleh polisi, terus diproses ke pengadilan dan sebagainya gitu. Jangan sampai akhirnya justru membuat serangan-serangan yang penggunaan kekuatannya nggak terukur gitu, yang akhirnya sangat barbar dan nggak memperhatikan
situasi kemanusiaan gitu, naluri gitu. Karena kan kita setiap manusia harusnya punya naluri gitu ya, tahu gimana batasan dan terukur. Dan sebenarnya sih itu semua kan udah harusnya diajarkan ya dalam sistem pendidikan aparat kita gitu untuk akhirnya bisa berlaku sebagaimana mestinya. Nah, impunitas ini atau sebenarnya itu kata yang gampang untuk menjelaskan satu sistem kekebalan hukum ya. Iya. Kekebalan hukum ini membuat akhirnya kita gitu warga atau bahkan lebih parahnya lagi institusinya sendiri itu nggak bisa tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah, apa yang harus dikoreksi gitu. Sehingga kalau yang ini ya orang-orang yang ada di institusi gitu di TNI Polri melihat, wah senior gua aja yang diduga terlibat ngebunuh banyak orang di peristiwa ini, dia kok nggak dibawa kok ke proses hukum gitu. Jadi besok-besok gua kalau ada mengamankan aksi atau turun dalam proses pengamanan satu potensi konflik dan lain-lain, gua sah-sah aja lah untuk nembak peluru tajam dan sebagainya gitu-gitu. Pemakluman yang terjadi. Pemakluman karena dianggap bukan sesuatu yang jahat oleh negara sehingga diproses ke hukum sehingga ada pembelajaran buat publik untuk memperbaiki diri gitu. Yang parahnya kan nggak hanya dibiarkan ya proses hukumnya sehingga dia bebas-bebas aja sampai sekarang walaupun banyak rekam jejak berdarah, tapi juga justru terus dilibatkan dalam proses berbangsa dan bernegara ini gitu yang sifatnya bahkan konstitusional dan berlindung di bawah hukum. Seperti terlibat dalam pilpres, kita nggak kurang-kurang punya calon-calon presiden yang juga punya rekam jejak berdarah di masa lalu. Sejak 2004, pilpres pertama pasca adanya reformasi tahun 98, kita udah punya calon yang namanya Wiranto gitu. Lewat Partai Golkar dulu bareng Gus Solah, adiknya Gus Dur. Ikut pilpres, bahkan karena adanya impunitas atau kekebalan hukum, kita seolah-olah dibuat menjadi bangsa yang sangat bodoh dan gampang lupa gitu. Kalau kita ingat apa yang terjadi di era Orde Baru kan itu semua dosanya Golkar ya, lewat tangan Soeharto dan jajarannya gitu. Tapi di pemilu 2004 yang menang pemilihan caleg gitu, partai-partainya mendominasi adalah Golkar cuy. Jadi begitu parah gitu. Walaupun kalau dalam sudut pandang HAM, kita juga nggak pengen negara kita begitu barbar mengangkangi kebebasan berorganisasi dengan membubarkan Golkar gitu selayaknya dulu Orde Baru membubarkan PKI ya kan lewat TAP MPR dan sebagainya. Tidak memakai perspektif balas dendam gitu Iya, bahasanya. tapi kita kayak seolah-olah gampang banget lupa gitu sama apa yang udah ngobrak-ngabrik kita. Ya seolah-olah kita masokis gitu kan. Akhirnya Golkar kepilih lagi walaupun untungnya Wiranto ya karena itu udah kayak semacam common enemy lah bagi banyak pihak gitu. Bahkan kan hampir dia dibawa ke proses hukum yang diselenggarakan oleh PBB karena keterlibatan di Timur Timur dulu sampai dipecat oleh Gus Dur. Dia nggak terpilih gitu. Yang terpilih kan Susilo Bambang Yudhoyono bersama Yusuf Kala gitu. Walaupun juga punya rekam jejak militer, walaupun lebih ke level administratif dan keperwiraan gitu. Walaupun sebenarnya kalau tadi gue nyebut Sarwo Wibowo itu mertuanya. Jadi saling bertautan ya. Gitu sebenarnya. Tapi kan tadi lu bilang ada kemudian ketika terjadi satu kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu harus diselesaikan secara pengadilan gitu. Bagaimana kemudian biar nanti di meja hukum, di meja hakim itu kemudian ditentukan bagaimana seseorang yang terduga tadi ya. Beberapa nama yang kita sebutkan tadi kan sifatnya masih terduga ya. Betul. Apakah dia benar bersalah atau enggak gitu. Dan justru kayak tindakan-tindakan pembiaran seperti ini atau upaya-upaya non litigasi yang selama ini dicapai itu justru tidak memberikan keadilan pada korban. Ya. Dan tapi kalau misalkan yang kemarin kan sempat ada berapa 12 kasus ya? 12 kasus. 12 kasus yang kemudian diumumkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai kasus kejahatan HAM di masa lalu ya. Kejahatan HAM atau kejahatan HAM di masa lalu waktu itu bilangnya? Pelanggaran HAM berat masa lalu walaupun sebenarnya itu secara konsep hukum berdasarkan Undang-Undang 26 2000 patut beberapa hal kita soroti dan nilai pernyataan tim itu salah gitu. Kenapa? Menurut lu gimana nih? Karena ya disebut pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi beberapa kasus itu terjadi di atas tahun 2000. Jadi kenapa disebut masa lalu? Itu karena kejadiannya di bawah tahun 2000 sebelum adanya Undang-Undang 26 2000 soal pengadilan HAM itu ada.
Sehingga dipakailah terminologi masa lalu. Walaupun sebenarnya kata atau frase masa lalu kan bisa aja secara general dipakai merujuk bahwa itu kejadian yang terjadi Di masa lampau. ya kemarin-kemarin, tapi ukuran waktunya secara jelas dari undang-undang adalah sebelum adanya undang-undang itu. Karena mekanisme hukumnya beda. Mekanisme hukumnya kalau yang terjadi sebelum ada undang-undang itu harus ada rekomendasi DPR sama keputusan presiden untuk pengadilan HAM ad hoc-nya gitu. Ini kan pengadilan HAM sebenarnya udah existing, ada di 4 kota, di 4 provinsi, di Medan, Jakarta, di Surabaya, dan juga di Makassar. Tapi itu nggak selalu ada, nunggu kasus yang diberikan oleh Jaksa Agung, sehingga perlu ada hakim ad hoc. Nah, ya siram sengkarut istilah hukum itu sih yang kemarin sempat keliru. Dan yang paling fatal sebenarnya jumlah, itu ada reduksi, ada pengurangan. Kalau kita ingat Presiden Joko Widodo di 2014 bareng Yusuf Kala dulu nyapres. Di nawacitanya ya. Iya, nawacitanya itu nyebut lebih banyak kasus. Seperti ini yang nggak ada, yang dulu ada di nawacita dan sekarang nggak ada di pengakuan kemarin adalah kasus Tanjung Priuk, Abe Pura, Timur Timur, dan juga Paniai. Jadi gagal paham tim kemarin dan presiden seolah-olah kalau udah lewat proses pengadilan itu bukan dianggap pelanggaran HAM berat lagi, sehingga proses pemulihan korban dan sebagainya itu nggak perlu dilakukan lagi. Padahal walaupun ya kita sama-sama tahu proses pengadilan itu nggak menghadirkan satupun orang sebagai terdakwa. Jadi di Indonesia ini emang gokil sih sebenarnya. Ada pengadilan HAM tapi nggak pernah ada orang yang dipenjara karena melakukan pelanggaran HAM. Walaupun ada korbannya, walaupun ada kerugiannya dan sebagainya. Makanya gue sebenarnya sempat ragu nih, kan ada sebagian teman masyarakat sipil kemarin ngajuin JR ke MK gitu, Undang-Undang 26 2000 supaya pengadilan HAM di Indonesia juga bisa memproses pengadilan HAM di luar negeri gitu, seperti di Rohingya dan sebagainya lagi diproses nih sama teman-teman. Gua takutnya nanti masyarakat atau penjahat HAM di negara lain justru mau berlomba-lomba supaya kasusnya diadili di Indonesia. Iya, karena tidak ada tersangkanya gitu. Kemungkinannya bebasnya besar gitu, karena jaksa kita sangat males. Jaksa Agung ini punya, yang sekarang ST Burhanuddin itu punya konflik kepentingan karena dia adalah adik seorang purnawirawan militer, TB Hasanuddin, yang juga anggota DPR di PDI Perjuangan gitu. Jadi ya kita juga tahu lah kalau ngeliat Kejaksaan Agung, kalau dibandingin sama jaksa di negara lain yang sangat keren gitu, necis, pakai jas, kemeja. Jaksa kita kan keseharian seragamnya udah kayak militer juga, banget gitu. ya ini ya. Bahkan banyak yang bilang lebih militeris dan feodalnya juga lumayan tinggi gitu. Jadi itu sisi lain lah gimana akhirnya satu peristiwa itu sangat mungkin dipotong, dicukur gitu potensi-potensi untuk bisa menyeret orang dengan level pertanggungjawaban paling tinggi untuk bisa diadili dalam pengadilan HAM di Indonesia gitu. Nah, meskipun misalnya yang Paniai satu orang terdakwa doang yang dibawa sama Jaksa Agung, walaupun yang mati itu ada 5, yang luka-luka itu lebih dari 20. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau pelakunya cuma 1, kecuali pelakunya adalah Thanos gitu atau villain dari serial Marvel atau DC gitu. Tapi cuma 1 yang dibawa dan akhirnya diputus bebas. Kita nggak bisa nilai putusan hakim jelek karena emang apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung itu banyak bolongnya gitu, sehingga dan majelis hakim secara bulat menyatakan bahwa peristiwa Paniai itu tetap pelanggaran HAM berat gitu. Korbannya juga masih butuh pemulihan dan sebagainya, walaupun gua ngelihat gimana akhirnya konsistensi korban menyuarakan dia udah nggak percaya apapun sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu. Kita harus hargai juga suaranya, tapi kan peran-peran negara lewat institusi seperti Komnas HAM dan LPSK itu harus bisa terus mengupayakan perbaikan bagi para korban gitu, dan itu gagal sekarang dan udah nggak mau lagi dimasukin dalam daftar kasus pelanggaran HAM berat versi pemerintah tim PPHAM kemarin gitu. Jadi itu secara konsep dan normatif yuridisnya banyak yang ini istilah cacat pas kali kalau kita pakai untuk menggambarkan chaosnya tim PPHAM dan rekomendasinya kemarin gitu. Oke, soalnya kan kayak Semanggi ada kan di dalam 12 kasus itu? Ya, ada satu paket sama Trisakti dan Semanggi 2, jadi Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2 karena motifnya sama, yang paling dekat sama teman-teman mahasiswa atau anak muda yang di Indonesia hari ini ya, yakni penanggulangan aksi massa yang begitu berlebihan, barbar gitu, melakukan kekerasan dan sebagainya.
benar persis sama apa yang terjadi di reformasi di korupsi. Dosi tidak percaya 2020. Iya, baik di Kendari yang akhirnya menewaskan kawan kita Yusuf dan dan Randi ya. Walaupun entah kenapa gue juga bingung Komnas HAM belum menseriusi penelitian lebih lanjut soal kemungkinan apa yang terjadi di September dan Oktober 2019 itu juga menjadi ditingkatkan menjadi pelanggaran HAM berat gitu. Ya karena biasanya emang nunggu periode pemerintahan proses atau periode itu bisa selesai dulu, karena ibaratnya sangat aneh sih kalau ngelihat ada satu periode pemerintahan itu mengadili atau menghakimi si pemerintahan itu sendiri gitu. Walaupun yang terjadi di kasus Paniai ya, itu satu-satunya kasus HAM berat yang terjadi di era Jokowi gitu. Oke, karena kan kalau kita melihat di sini nih di belakang sini nih ada temboknya kontras. Ada mural, ada Marsina, ada penembakan misterius Petrus, ada Semanggi, ada penembakan Trisakti, penculikan aktivis. Ini udah penuh nih, dan gue yakin pasti banyak kasus-kasus yang belum ditulis di sini. Betul. Ya kan? Tapi kalau kita masih di laporan eksekutifnya penyelidikan Komnas HAM gitu. Walaupun beberapa juga bukan pelanggaran HAM berat seperti Marsina kan, karena tindak pidana gitu, walaupun itu nggak bisa juga dihilangkan keseriusan derajatnya gitu. Iya. Dan kalau misalkan kemudian hal-hal ini atau yang tadi kita kata sebagai impunitas ini terus berlanjut, ya nggak menutup kemungkinan 10 tahun atau 20 tahun lalu ini dinding kontras gini semua nih, kasus semua. Iya, ini harus ganti mural-mural lain kayaknya. Dan tapi menurut lu gimana sih, kan tadi kan lu bilang kemudian bagaimana upaya penuntasan kejahatan HAM masa lalu masih terkesan tebang pilih, dan kemudian atau malah lebih parah daripada tebang pilih ya, malah tidak ditebang sama sekali gitu. Dikubur sih, saudara, dikubur terus menerus, jadi semakin dalam makin tahun gitu. Korbannya terus menanggung lukanya. Betul. Kasusnya dinyatakan sebagai ini, tapi pelakunya masih bebas sampai sekarang. Tapi dari lu sendiri ada gak sih kemudian harapan gitu, bagaimana kemudian kita bisa jadi sebuah negara yang bisa adil terhadap pelaku kejahatan HAM? Ya kalau kita berorientasi jadi negara maju gitu, leading country gitu, negara yang unggul di ya regional lah, Asia Tenggara atau Asia atau bahkan dunia, karena secara ekonomi juga transaksi kita kan akhirnya membuat kita jadi anggota G20 dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi di sektor ekonomi, industri dan sebagainya itu harusnya juga dibarengi ya, mengafirmasi atau bahkan memenuhi, mewujudkan, menegakkan apa yang ada dalam hak asasi manusia gitu. Yang semuanya sebenarnya udah diatur secara jelas, ada hak sipil politik, ada hak ekonomi sosial budaya. Dan untuk akhirnya punya negara yang menghormati HAM, anggota polisinya itu benar-benar menegakkan hukum secara imparsial atau ya secara memenuhi rasa keadilan publik, ya kan, bukan akhirnya seperti polisi belakangan yang kita tahu banyak banget kasus internal gitu, ada yang ngebunuh sesama anggota, ada juga yang nilep barang bukti narkoba terus diperjualbelikan. Banyak banget lah boroknya gitu, yang akhirnya itu nggak kekontrol karena kebusukan demi kebusukan yang ada itu nggak pernah ditanggulangi secara jujur dan menyeluruh. Begitupun dengan kondisi yang ada di tentara kita gitu, yang sebenarnya kan banyak kekhawatiran gitu soal kondisi alutsista kah atau kesejahteraan prajurit yang sebenarnya juga diperjuangkan oleh Menir Said Talib dulu waktu penyusunan Undang-Undang TNI nomor 35 tahun 2004 dan sebagainya. Ya kita pengen hidup gitu tanpa kekhawatiran berlebih gitu, yang akhirnya membuat kalau kita kritis, kalau kita bawel, kita mengkritisi sesuatu kebijakan gitu, harga apapun, bagaimana akhirnya pemenuhan hak kita dan sebagainya, itu harusnya disikapi dengan santai aja gitu, karena ada koridor-koridornya. Misal kan aksi massa itu kan sesuatu hal yang sangat simpel gitu, kalau nggak ada apinya, kebijakan yang ngawur dan sebagainya, tentu nggak ada asapnya, iya, nggak ada publik, protesnya. masyarakat, mahasiswa itu juga nggak akan protes gitu. Ini kan sialnya banyak banget masalah yang terus kita hadapi gitu ya. Kalau mahasiswa ya UKT tinggi ya kan, lapangan kerja juga sangat sempit dan lain-lain seperti itu.
kondisi kesehatan juga perlu banyak dikritisi gitu keberlangsungannya. Ya harusnya apa yang ada gitu dalam hidup bernegara kita itu udah bisa mengejawantahkan, membuat nyata gitu apa yang ada dalam hitam di atas putih, seperti di Undang-Undang Dasar 45 itu kan diatur semua hak kita gitu di pasal-pasal seperti pasal 28 atau bahkan dari alinea pembukaannya sendiri gitu. Kayak gitu sih. Jadi selama kemudian kejahatan-kejahatan HAM di masa lalu, terutama yang berat ya, tidak kemudian bisa dituntaskan, siapa yang bisa menjamin besok kita bisa bersuara bisa aman gitu? Jerman yang porak-poranda pasca Perang Dunia Kedua gitu dan diduga melakukan banyak atau terbukti bahkan sudah melakukan banyak kejahatan kemanusiaan atau cenderung menuju genosida terhadap entitas Yahudi di Eropa gitu lewat Holocaust dan sebagainya, itu bisa pulih dengan hitungan puluhan tahun itu pasca adanya keberanian untuk menyelenggarakan trial Nuremberg gitu, pengadilan Nuremberg atas berbagai peristiwa yang terjadi di Perang Dunia Kedua. Bahkan sampai sekarang masih berjalan ya? Beberapa tahun nih, 1-2 tahun belakangan orang yang usianya udah hampir 100 tahun itu juga tetap diseret ke pengadilan gitu. Sistem kemiliteran atau bagaimana sistem keamanan pertahanan itu bisa berbenah dari dosa-dosa di masa lalu. Begitupun yang juga terjadi di Korea Selatan, misal di Gwangju dan sebagainya gitu-gitu. Ya bukan Indonesia doang lah. Yang militernya pernah begitu barbar gitu dalam menyikapi permasalahan antar warganya sendiri. Ada banyak yang lintas negara juga ada, tapi bagaimana akhirnya pemerintah selanjutnya bisa bergerak dari apa yang dilakukan dulu itu yang bisa dinilai bahwa pemerintahan itu bagus atau tidak gitu. Oke. Tapi kalau gue nangkepnya lebih luas lagi, bagaimana kemudian negara atau bangsa yang besar itu adalah bangsa yang kemudian bisa mengakui kesalahannya di masa lalu dan memperbaiki di masa yang depan gitu. Jadi bukan kemudian menutupi dosa-dosa di masa lalu seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Bener. Ini contoh yang paling menarik sih Argentina ya. Kemarin kan juara dunia ya. Iya. 2022 sayang. Kalau gue sih dukung Inggris tapi ya Argentina emang nggak terbendung lah. Itu Argentina itu kondisi di tahun 70-annya kurang lebih sama kayak apa yang ada di Indonesia di Orde Baru gitu. Di sana para korban pengenalan paksa yang jumlahnya memang sangat besar, puluhan ribu itu, sekarang ya banyak upaya-upaya untuk akhirnya memuliakan atau mengembalikan martabat si para keluarga korban itu gitu. Bukan hal yang aneh kita ngelihat almarhum Maradona dan Lionel Messi atau pemain bola di Argentina itu bergandengan tangan dengan para keluarga korban yang biasa aksi di Plaza de Mayo dan akhirnya menjadi satu aktivitas yang ditiru oleh masyarakat Indonesia lewat aksi kamisan gitu. Padahal kan nggak mungkin ngelihat Bambang Pamungkas ikut aksi kamisan ya kan. Atau ada ya sekarang aja nonton bola kalau bawa spanduk-spanduk yang nadanya politik juga udah diminta turun baik sama aparat atau sesama supporter sendiri juga yang kadang juga perlu di-exercise tuh pengetahuan soal demokrasi dan HAM-nya. Ya udah jadi kayak warga negara yang naik kelas gitu. Bahkan kalau di Argentina ya. Makanya kemarin juga ada film yang seru tuh Argentina 1985. Gue sih belum nonton tapi kabarnya seru gitu untuk mengulas bagaimana situasi politik Argentina di era 80-an, era transformasinya gitu untuk menjadi negara yang beranjak dari fasisme dan kebarbaran pelanggaran HAM berat jadi negara yang mau menyelesaikan dosa-dosa itu gitu. Oke, terima kasih Jal. Tadi banyak banget kemudian lu ngasih insight-insight nih bagaimana kemudian apa yang dikatakan sebagai kejahatan HAM masa lalu dan kemudian bagaimana realitinya dan harapannya ke depan bagaimana kemudian ya Indonesia gitu atau bangsa Indonesia sebagai yang kalau ngakunya ya bangsa yang besar kedepannya harus bisa kemudian mengakui ataupun juga menerima kenyataan di masa lalu bahwa ternyata pernah loh ada kejadian-kejadian pelanggaran HAM di tempat kita. Terus gimana nih cara penyelesaiannya? Tadi lu bilang lewat pengadilan atau lewat apa? Jadi gak kayak sekarang nih yang ditutup-tutupi seakan-akan ya baik-baik saja. Padahal sebenarnya di belakang sana banyak kemudian korban-korban pelanggaran HAM di masa lalu belum mendapatkan keadilan. Oke, mungkin itu buat podcast Bangsa Mardika kali ini bersama Jali dari Kontras. Sampai jumpa di podcast Bangsa Mardika berikutnya dan
Kita masih belum punya jargon. Masih Jal. Thank you Oji sama teman-teman Masa Mardika. Pelanggaran HAM berat masa lalu, biarlah masa lalu. Mungkin itu yang negara ini ingin wujudkan, meminjam lagu yang sering dinyanyikan oleh Inul Daratista ya. Tapi masa iya gitu, negara dan bangsa yang ngakunya punya dasar negara, kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai salah satu dari Pancasila, mau membiarkan berbagai kejahatan kemanusiaan dan juga dugaan genosida itu bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada proses evaluasi dan koreksi yang menyeluruh lewat pengadilan, dan tentu yang paling penting adalah pemenuhan rasa keadilan bagi para korban dan juga kita semua. Banyak yang bilang mungkin kalau ngomongin pelanggaran HAM berat, ngomonginnya cuma ngomongin komunis, tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa ada korban dengan berbagai latar belakang agama, seperti orang-orang yang punya banyak pandangan soal negara Islam dan lain-lain, yang menentang azas tunggal Pancasila di era 80-an, di era Soeharto, yang akhirnya diredam dan jadi korban kekerasan di Tanjung Priuk tahun 84 ataupun di Talang Sari Lampung di tahun 89, ataupun banyak banget sebenarnya dimensi yang jadi korban dari adanya tindak-tindakan yang tidak terukur oleh aparat negara di hari itu. Jangan sampai hal ini terulang di hari ini dan di hari esok. Jadi sangat penting bagi kita untuk terus memeriksa dan menuntut negara memenuhi tanggung jawabnya menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia.